Hai anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Suster Gema. Sebelumnya, Suster ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga kamu dan keluargamu dalam keadaan sehat dan selalu mempunyai pengharapan dalam menjalani hari-hari terlebih di tahun baru ini. Baik anak-anak, kita akan memasuki bab 3 tentang gereja. Tapi yang kemarin sudah kita pelajari yang sesi 1. Sekarang kita masuk yang sesi 2 yang berjudul Gereja Persekutuan Para Kudus. Anak-anak yang terkasih, sebelumnya kita akan berdoa bersama. Siapkan hati kita, lipat tangan dan tundukkan kepala. Suster yang akan memimpin doa kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, pada hari ini kami hendak belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin mengenal dan mengimanimu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, Suster harap kamu tidak melupakan ya tentang sesi yang pertama dari bab 3 ini, yaitu tentang 4 sifat gereja, yakni 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu dalam sesi pertama. Sekarang kita memasuki sesi kedua, yakni persekutuan para kudus. Dalam rumusan sadat atau doa aku percaya, atau dikatakan credo, ditegaskan bahwa sebagai umat beriman kita juga percaya kepada Roh Kudus. Gereja Katolik yang kudus serta persekutuan para kudus itu mempunyai sebuah istilah yang dikatakan persekutuan para kudus, atau nama lainnya Communion Sanctorum. Baru dimasukkan ke dalam rumusan syahadat pendek pada abad keempat. Rumusan tersebut dapat dipahami sebagai keadaan yang terutama harus dipahami sebagai sebuah proses keterlibatan gereja terhadap hal-hal yang kudus. Nah, gereja disebut persekutuan para kudus terutama karena didasari oleh iman. Iman yang dijadikan dasar persekutuan adalah iman akan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu sebabnya gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Di sini para kudus adalah orang-orang beriman yang telah memperoleh kehidupan kekal di surga, sebagaimana dijamin oleh Yesus melalui sabdanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Itu ada dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 53. Nah, di dalam persekutuan, semua anggota gereja mampu menjalin persaudaraan dan berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga menjadi sehati dan sejiwa. Nah, sifat sehati sejiwa bagi kaum beriman menyiratkan kesatuan, baik kesatuan di dalam gereja yang masih mengembara di dunia ini, maupun dengan anggota gereja yang menderita di dalam api penyucian, serta gereja yang mulia dalam kemuliaan surgawi. Persekutuan gereja diikat oleh tubuh dan darah Kristus, yaitu kesediaan untuk melakukan kehendak Allah sebagai makanan utama umat beriman. Dengan demikian, persekutuan para kudus bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik atau lahiriah, tetapi juga bersifat
rohani, yaitu persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang telah meninggalkan dunia ini. Iman dan keyakinan terhadap persekutuan para kudus merupakan ungkapan iman gereja untuk dapat menikmati kesatuan seluruh umat beriman kepada Kristus di dalam Roh Kudus. Baik anak-anak, itu dulu sedikit gambaran. Nah, salah satu orang kudus, banyak orang kudus di dalam gereja Katolik ya, ada banyak. Ada yang disebut Santo Antonius Padua, Santa Lucia, Santa Gemma Galgani. Kalau Santa itu berarti perempuan, Santo itu laki-laki, benar. Tetapi jangan pernah berpikir yang menjadi santo dan santa itu hanya orang-orang tua atau hanya kaum biarawati atau hanya kaum biarawan, itu salah. Ya, ada juga santo anak kecil namanya Santo Marcelino. Gambaran ya tentang Santo Marcelino itu, dia masih kecil tetapi dia menjadi santo karena dia bertemu dengan Yesus di sebuah gudang. Dan dia walaupun dia memberi makan Yesus secara diam-diam di gudang atas, akhirnya para brother mengikuti dia karena dia masih kecil, lalu diikuti. Lalu ada yang melihat bahwa selama ini dia sering ke gudang, yaitu ngobrol dengan Yesus sendiri. Pertama-tama dia hanya lihat itu hanyalah salib, tapi salib itu turun dan ngobrol dengan dia. Itu salah satu santo yang masih kecil bisa menjadi santo juga loh. Maka suster sering mengingatkan kalian untuk tetap melakukan duta kebaikan. Kamu menjadi calon santo dan santa milenium. Nah, pada tahun lalu disahkan seorang pemuda, dia menjadi santo, jadi Santo Carlos. Nah, di mana anak-anak di sini ingin diperlihatkan bahwa kita semua mempunyai kemungkinan menjadi orang kudus Allah. Kita angkat adalah Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah seorang santo yang pertama, santo sekaligus menjadi martir. Mengapa dikatakan dia martir? Karena dia mengorbankan dirinya untuk membela imannya. Ya, tetapi untuk dirinya sendiri yang mati, bukan karena dia mati yang lain atau merugikan orang lain. Sedangkan martir dalam arti dalam Katolik adalah dia yang memilih mati untuk membela imannya, sesama juga bisa, tetapi tidak untuk membunuh yang lain. Film pendek dalam Santo Stefanus, martir pertama. Silakan menonton. Authority. Help him, Laban. God help us. Untie my hand, Saul. A small request. From a friend. God bless you, Saul. And all of you, my brothers. No! No! Saul, stop this madness. Stop them. Stephen! Stephen!
Jesus, receive my spirit and forgive them this sin. Lord, have mercy on us. Let's pray, Stephen, for all of us. Shema Israel. Hear, O Israel. The Lord is our God. The Lord is one. Dalam tradisi gereja Katolik terdapat istilah santo dan santa, beato, beata, dan istilah tersebut merupakan penghormatan kepada orang-orang tersebut karena kesucian imannya, jasa serta pengorbanannya. Semua istilah disebut berarti yang disucikan. Jadi kalau ada namanya santo santa itu berarti dia yang disucikan karena hidupnya, perjalanan hidupnya. Santo Stefanus adalah martir yang pertama. Martir artinya adalah orang yang wafat karena mempertahankan imannya akan Kristus. Karena imannya, kesucian serta pengorbanannya kepada Kristus dan gereja, maka ia diberi gelar santo. Rumusan Sadat menegaskan bahwa kita mengimani persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus adalah himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Meskipun mereka telah wafat, namun iman akan Kristus yang satu menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih berziarah di dunia ini. Nah, anak-anak yang terkasih, kisah Santo Stefanus juga menunjukkan sifat kudus gereja yang berarti bahwa bukan hanya mereka yang masih mengembara di dunia ini, melainkan mereka yang telah berada di dalam surga karena kekudusannya telah mereka memperjuangkan selama masa hidupnya di dunia, sekaligus karena kasih Kristus. Jadi walaupun kita di dunia ini, kita mohon doa kepada mereka. Contoh tadi, setiap kita berdoa, doa pembukaan misalnya, kita selalu mengakhiri dengan Santa Lucia, doakanlah kami. Nah, jadi ada hubungan, walaupun dia sudah ada di surga, tetapi mempunyai hubungan erat dengan kita yang masih hidup di dunia ini, yang tentu tidak lepas dari rasa dosa, ya. Baik, lalu dengan demikian dalam gereja Katolik itu bisa dilihat dalam litani para kudus, misalnya Santo Gregorius, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Itu adalah litani para kudus yang biasa didoakan di dalam gereja dalam ritus-ritus tertentu, ya. Itu menunjukkan bahwa persekutuan mereka yang sudah ada di surga tetap berhubungan erat dengan kita yang masih ada berziarah di dunia ini. Ada hari-hari khusus untuk memperingati atau hari raya untuk memperingati santo-santa tersebut. Contoh pada tanggal 13 Juni kita merayakan gereja merayakan Santo Antonius Padua. Tanggal 4 Oktober setiap tahunnya merayakan Santo Fransiskus Assisi. Pada tanggal 13 Desember kita selalu merayakan Santa Lucia dan lain-lain. Ya, jadi masing-masing ada hari-hari, mungkin itu adalah hari di mana ia dibeatifikasi atau ditentukan menjadi santo atau santa pada saat dia meninggal, atau saat ada aturan-aturan tertentu untuk mencapai menjadi santo santa itu. Tentu tidak sembarangan, ya. Nah, kita semua punya nama baptis. Kamu sudah dibaptis belum? Nah, Suster harap kamu sudah dibaptis dan memiliki nama baptis. Nama baptis itu biasa dikatakan nama pelindung. Nama pelindung, misalnya Suster, nama baptis Suster adalah Ana. Maka
saya selalu mendoakan, Santa Ana doakanlah saya. Ya, misalnya saya sebagai suster, nama kecilnya berbeda. Setelah kita menjadi suster, diminta nama santo atau santa sebagai pelindung kita. Maka saya mengambil dari Santa Gemma Galgani, hanya saya mengubah menjadi Gemma Dina. Maka saya akan berdoa kepada Santa Gemma Galgani untuk memohonkan perlindungannya. Itu ya, jadi mempunyai hubungan erat dengan nama baptis dan siapa kamu yang dilindungi. Ya, jadi harus tahu kamu nama baptismu siapa, nama santo santa yang melindungi kamu siapa, supaya kamu melalui perantaraannya ya, bukan berdoa. Kita tetap berdoa kepada Allah, tetapi melalui perantara santo santa. Contohnya seperti itu, saya Santa Gemma Galgani doakanlah saya. Itu selalu saya katakan apabila saya berdoa mengakhiri doa pribadi saya. Nah, kemudian kita akan mengenal beberapa kesucian hidup, semangat, serta jasa-jasa pengorbanan beberapa orang kudus ya. Contoh, nama orang kudusnya Bunda Maria. Semangat keteladanannya yaitu dia kesuciannya, kesederhanaannya, melakukan kehendak Allah, memberikan dukungan terhadap murid-murid Yesus. Yang kedua yang saya katakan tadi yaitu Santo Fransiskus Assisi. Dia sangat menghayati kemiskinan. Itu dirayakan pada tanggal 4 Oktober setiap tahunnya. Itu dia terkenal dengan kesederhanaan dan kesuciannya. Bahkan dia mendapatkan stigmata. Stigmata yaitu dia memperoleh anugerah istimewa, yaitu memperoleh luka-luka Yesus pada tubuhnya. Baik anak-anak, kita akan memasuki tentang percakapan dengan Nikodemus. Suster harap kamu bisa membacanya, dan ini filmnya. Silakan menonton. Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus.
Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Nah, ini film berikutnya tentang Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti kehidupan. Ini ada dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus bab 6 ayat 35, dilanjutkan ayat 48, ayat 51, dan dilanjutkan ayat 54 sampai ayat 58. Kamu bisa baca dan ini filmnya, silakan menonton. Akulah roti kehidupan. Mereka yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Mereka yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tapi walaupun sudah melihatku, kalian tidak percaya. Setiap orang yang diberikan Bapa padaku akan datang padaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang padaku. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, bahwa aku tidak boleh kehilangan satupun dari mereka yang diberikan kepadaku, dan bahwa aku harus membangkitkan mereka pada hari kiamat. Yang diinginkan Bapakku adalah agar semua yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Orang-orang mulai menggerutu terhadapnya karena ia berkata, "Aku adalah roti yang diturunkan dari surga." Orang ini adalah Yesus, putra dari Yusuf. Benar kan? Kita kenal dengan bapak dan ibunya. Bagaimana ia dapat berkata bahwa ia turun dari surga? Berhentilah menggerutu di antara kalian. Tidak seorang pun bisa datang kepadaku jika Bapa yang mengutus aku tidak membawa dia kepadaku. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Para nabi menulis, setiap orang akan diajarkan oleh Allah. Semua orang yang mendengar Bapa dan belajar dari Dia datang kepadaku. Ini tidak berarti ada orang yang sudah melihat Bapa. Yang sudah pernah melihat Bapa hanya Dia yang datang dari Allah. Aku berkata yang sesungguhnya. Dia yang percaya akan beroleh hidup kekal. Jangan percaya istriku orang baik. Akulah roti kehidupan. Nenek moyang kalian makan roti di padang gurun, namun mereka mati. Tapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang memakannya tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan pada kalian adalah dagingku. Kuberikan kepada kalian agar kalian bisa hidup. Mendengar itu mereka mulai bertengkar satu sama lain. Bagaimana bisa orang ini menyuruh kita makan dagingnya? Aku berkata yang sesungguhnya. Jika kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman sejati. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam mereka. Bapa yang hidup mengutus aku. Dan karena Dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian, tapi kemudian mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selamanya. Yesus mengatakan itu ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Nah, setelah kita menonton tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus, kemudian yang kedua,
bagaimana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti kehidupan, kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan teks kitab suci yang tadi, apa syarat utama untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu yang kedua, apa makna dari sabda Yesus, makan dagingku dan minum darahku? Nah, kita akan mendengarkan rangkuman. Menurut teks tersebut, syarat untuk memperoleh hidup kekal adalah makan. Tapi makan roti dari surga. Pada ayat berikutnya, Yesus menyebut dirinya adalah roti dari surga. Lebih khusus lagi, Yesus menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus makan dagingku dan minum darahku. Itu Yesus yang mengatakannya dalam teks kitab suci. Kita ingat bahwa selesai berpuasa saat di padang gurun, Yesus dicobai iblis. Ya, percobaan yang pertama yaitu Yesus dibujuk untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dengan melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini, makanan jasmani memang perlu untuk hidup, tetapi makanan yang diperlukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal adalah melakukan kehendak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah hingga rela menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib. Dengan demikian, para kudus di surga dapat memperoleh kehidupan kekal di surga karena mereka makan roti dari surga dengan melakukan kehendak Allah seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus yang kita imani sendiri. Maka anak-anak, suster ingin mengingatkan di akhir pelajaran ini, jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Ingat, kamu adalah duta kebaikan. Maka tugas praktek dalam bab ini adalah mengupload saat kamu melakukan kegiatan duta kebaikan di rumah secara khusus, ya. Jadi tugas prakteknya ada dan ada tugas teori. Tugas teorinya ada di tanya jawab tadi. Suster harap kamu bisa menjawabnya dengan baik dan tetap melakukan duta kebaikan, dan itu akan menjadi nilai praktekmu. Kita akhiri pembelajaran ini dengan melakukan refleksi. Mari anak-anak, kita hening sejenak. Kita mengulang kembali pembelajaran hari ini yang kita peroleh. Semoga pembelajaran hari ini menjadi bekal bagi diri kita masing-masing agar kita dimampukan berjalan menjadi kekudusan atau menjadi orang kudus. Baik anak-anak, semoga Roh Kudus Allah membimbing kita dalam jalan yang benar dan membimbing kita menuju kekudusan dan kesucian itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal kecil adalah jalan menuju kekudusan. Baik anak-anak, kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan mengerjakan tugasnya di e-learning yang akan suster berikan. Selamat melanjutkan aktivitasmu selanjutnya. Tuhan memberkati, berkah dalam Koras.